Selamat sore para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnout. Salam sejahtera dan sehat untuk para penonton setia dan subscriber kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnout. Hari ini saya ingin memperkenalkan 3 tahapan pemeriksaan perkara pidana. Nah, sebelum melanjutkan topik ini, saya ingin menitipkan salam dan doa kepada para saudari dan saudara kita di Makassar yang menjadi korban ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Nah, teman-teman sekalian, kita semua sebagai makhluk manusia wajib mencintai kehidupan, menjauhkan diri kita dari aksi atau kegiatan yang menghancurkan kehidupan. Bangsa ini bangsa besar, bangsa yang cinta damai, bangsa yang sangat mengandungi keadilan dan perdamaian. Mudah-mudahan kita semua bergerak bersama untuk menjaga, merawat kebinekaan, persatuan, keadilan, demokrasi di tanah air kita tercinta. Nah, teman-teman, kembali ke topik yang menjadi fokus penjelasan kita sore hari ini. Saya ingin menjelaskan 3 tahapan pemeriksaan perkara pidana. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara garis besar mengenal adanya 3 tahapan pemeriksaan perkara pidana, yakni yang pertama tahap penyidikan, lalu yang kedua tahap penuntutan, dan tahap ketiga pemeriksaan di pengadilan. Ketiga tahapan ini dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu, Integrated Criminal Justice System. Nah, sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan pada setiap tahapnya, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling terkait satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana. Nah, kegiatan penyidikan mencakup kegiatan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, pada tahap ini penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti, di mana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli, dan tersangka, serta melakukan penyitaan bukti-bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, BAP. Nah, kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik wajib diberitahukan kepada penuntut umum dalam bentuk surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, di mana dengan SPDP itu penuntut umum akan memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh
penyidik. Nah, hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum atau penyerahan tahap 1, dan oleh penuntut umum dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara, baik dari segi formil maupun material, yang dalam sistem peradilan pidana terpadu disebut dengan pra penuntutan. Nah, dalam rangka penelitian berkas perkara, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan, ya, yaitu jika hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau penyerahan tahap 2. Nah, jika hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum dinyatakan belum lengkap atau kurang memenuhi persyaratan formil dan material, maka berkas perkara dikirim kembali oleh penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik. Itu yang sering kita baca di berbagai pemberitaan, ya. Penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik. Ya, dalam hal-hal seperti ini, kalau menurut penuntut umum berkas perkara belum lengkap atau kurang memenuhi persyaratan formil dan material, maka berkas perkara itu dikirim oleh penuntut umum kepada penyidik, tentu disertai atau dilengkapi dengan petunjuk agar penyidik bisa memenuhi, ya, permintaan dari penuntut umum. Nah, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum, maka penuntut umum akan menyusun surat dakwaan atau maksud dalam tahap penuntutan, ya. Dari sini kemudian penuntut umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan, ya, untuk disidangkan dan diputus oleh pengadilan. Nah, inilah yang disebut dengan tahapan persidangan, ya. Jadi itulah, ya, teman-teman, gambaran umum tentang tahapan-tahapan pemeriksaan perkara pidana, ya. Ada tahap tadi itu penyidikan, ya, yang dilakukan dalam perkara umum, perpidana umum, dilakukan oleh penyidik kepolisian. Kemudian yang kedua, tahap penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Kemudian setelah melalui setiap proses itu, berkas perkara dinyatakan lengkap, pihak penuntut umum dapat melimpahkan perkara
ke pengadilan. Itulah yang disebut dengan tahap persidangan. Demikianlah ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Elias Dabernot.